Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kila Aziz, NIM akhir 097 dari kelas D, akan menjelaskan mengenai rangkuman materi ilmu penyakit tanaman. Yang pertama yaitu definisi fitopatologi. Jadi, ilmu penyakit tumbuhan atau fitopatologi adalah ilmu yang mempelajari tentang penyakit tumbuhan. Apapun yang berkaitan dengan penyakit tumbuhan, mulai dari organisme dan faktor lingkungan penyebab penyakit tumbuhan, mekanisme terjadinya penyakit pada tumbuhan, serta interaksi agen penyebab penyakit dengan tumbuhan inangnya. Untuk penyebab penyakit sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kelompok penyebab biotik, yaitu kelompok makhluk hidup yang bertindak sebagai agen penyebab penyakit. Yang kedua yaitu kelompok penyebab abiotik, yaitu kerusakan tumbuhan yang dikarenakan oleh gangguan faktor lingkungan fisik. Dan berikut ini merupakan contoh penyebab penyakit dari biotik, yaitu ada jamur, seperti pada gambar, kemudian ada bakteri, ada molekul, ada tumbuhan tinggi parasit, kemudian ada virus dan nematoda. Dan untuk rincian selanjutnya akan dijelaskan pada materi berikutnya. Berikut ini merupakan penjelasan yang lebih rinci. Yang pertama yaitu jamur, yaitu memproduksi miselium. Dinding terdiri dari glukan dan kitin, tidak mempunyai kloroplas, dan contohnya yaitu Ganoderma poninis yang menyerang tanaman kelapa sawit. Selanjutnya ada bakteri. Bakteri umumnya menyebabkan gejala busuk baik pada tumbuhan di lapang maupun penyimpanan. Contohnya itu Agrobacterium tumefaciens yang menyebabkan busuk mahkota pada apel, jeruk, anggur, dan tomat. Selanjutnya ada RLP atau Rickettsia, yaitu mikroba yang tidak berintis jati atau prokaryotik, obiget parasit, berdinding sel, dan tidak berflagellum. Yang keempat yaitu fitoplasma atau mikroba yang tidak berintis jati, obiget parasit, kecuali spiroplasma, tidak berdinding sel, dan tidak berflagellum. Yang kelima yaitu virus atau kelompok agen yang tidak dapat dilihat dengan mikroskop cahaya, hidupnya sebagai parasit obligat. Selanjutnya ada viroid atau zarah berukuran sangat kecil, terdiri dari hanya RNA saja dan dapat menginfeksi tumbuhan. Selanjutnya ada nematoda atau termasuk film Aschelminthus, bentuknya secara umum mirip cacing, tubuhnya tidak bersegmen. Selanjutnya ada protozoa atau organisme bersel tunggal, ukurannya mikroskopik dan umumnya motil dan mempunyai nukleus. Selanjutnya ada algae atau organisme sel tunggal, ukurannya mikroskopik dan dapat menyebabkan penyakit pada tanaman buah tropis. Selanjutnya ada parasit tingkat tinggi. Tumbuhan tinggi parasit didefinisikan sebagai tumbuhan vaskular yang telah mengembangkan organ tertentu atau hostoria untuk mengadakan penetrasi pada jaringan tumbuhan vaskular. Contohnya yaitu tali putri. Selanjutnya yaitu penyebab abiotik. Terdapat berbagai faktor lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan pada tumbuhan, antara lain yaitu yang pertama suhu ekstrim, kekurangan atau kelebihan air, kekurangan atau kelebihan cahaya, kekurangan oksigen, polusi udara, defisiensi nutrisi, keracunan mineral, keasaman atau kebasahan tanah, keracunan pestisida. Dan berikut merupakan cara patogen menyebabkan penyakit. Yang pertama yaitu dengan mengonsumsi kandungan sel inang atau mengabsorpsi makanan dari tumbuhan inang secara terus-menerus sehingga melemahkan tumbuhan inang. Yang kedua yaitu membunuh sel atau merusak aktivitas metabolisme sel inang karena sekresi patogen berupa enzim, toksin, dan atau zat tumbuh. Selanjutnya yaitu mengganggu transportasi makanan, nutrisi, mineral, dan air pada jaringan pembuluh inang. Yang keempat yaitu mengganggu transportasi makanan, nutrisi, mineral, dan air pada jaringan pembuluh inang. Dan berikut ini merupakan rincian dari gejala penyakit yang dibagi menjadi 3, yaitu ada nekrosis, hipoplasia, dan hiperplasia. Pada nekrosis sendiri terbagi menjadi 2, yaitu plasionekrosis dan holonekrosis. Kemudian pada hipoplasia itu dibagi menjadi 3,
ada cardial resetting, kemudian ada albikasi klorosis, dan supresi etiolasi. Pada hiperplasia dibagi menjadi 4, yaitu ada gigantisme pada daun dan buah atau pada batang dan akar, kemudian ada hiperkromik pada virescent, metaplastik vilodi, dan proleptik prolepsis. Dan berikut ini adalah langkah-langkah dalam diagnosis penyakit. Apabila gejala khas, itu diagnosis berarti selesai. Kemudian apabila gejala tidak khas, maka dipastikan lagi dengan beberapa pengujian yang nantinya dapat dilihat apakah dia berasal dari faktor lingkungan atau faktor biotik. Dan faktor biotik sendiri nanti akan terbagi menjadi beberapa, yaitu faktor biotik akibat nematoda, jamur, bakteri, atau akibat MLO, RLB, virus, viroid, dan protozoa. Dan untuk langkah-langkahnya dapat dilihat pada rincian di slide berikut. Selanjutnya ada perkembangan penyakit. Terdapat 3 komponen penyakit, yaitu patogen, inang, dan lingkungan. Interaksi ketiga komponen penyakit ini digambarkan sebagai segitiga yang disebut sebagai segitiga penyakit. Dan pada gambar di kanan, terdapat siklus infeksi yang dimulai dari inokulasi, kemudian terdapat pelekatan, penetrasi, pengenalan, invasi, kolonisasi, pertumbuhan dan atau reproduksi patogen, perkembangan gejala, dan pemencaran patogen atau inokulum sekunder. Dan ini merupakan cara patogen menyerang inang. Terdapat cara kimia atau substansi kimia yang dikeluarkan patogen dapat dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama itu enzim. Enzim adalah molekul protein besar yang mengkatalisa reaksi dalam suatu sel hidup. Yang kedua yaitu toksin, yang digunakan untuk merusak dan mematikan sel inang. Selanjutnya ada zat tumbuh atau patogen tumbuhan dapat memproduksi beberapa macam zat tumbuh atau zat penghambat yang sama dengan yang diproduksi oleh tumbuhan. Dan yang keempat ada polisakarida atau substansi lendir yang menyelubungi tubuh patogen tersebut untuk melindungi diri dari faktor lingkungan luar yang tidak menguntungkan. Dan berikut merupakan perubahan fungsi fisiologis tumbuhan, yaitu ada menurunnya fotosintesis yang akibat dari klorofil berkurang dan kloroplas yang rusak, kemudian ada terganggunya translokasi air akibat kerusakan xilem, penyumbatan xilem, penyempitan pembuluh, kerusakan stomata, dan kerusakan lapisan daun. Kemudian ada terganggunya translokasi nutrisi akibat generasi floem, serta kerja enzim yang terganggu. Kemudian ada meningkatnya respirasi akibat uncoupling fosforilasi oksidatif, metabolisme meningkat dan lintasan pentosa, dan ada meningkatnya permeabilitas membran sel karena toksin patogen, karena enzim patogen, serta substansi toksik lain. Kemudian meningkatnya transkripsi dan translasi. Dan berikut merupakan beberapa mekanisme pertahanan tumbuhan. Yang pertama ada pertahanan struktural sebelum infeksi. Jadi, di antara lain menyangkut jumlah serta kualitas lapisan linin dan kutikula yang ada pada permukaan sel epidermis. Kemudian ada struktur dinding sel epidermis. Kemudian ada ukuran, kerapatan, serta bentuk stomata dan lesi sel. Yang keempat ada ketebalan dinding sel dalam jaringan yang akan menghambat perkembangan patogen. Dan yang berikutnya ada pertahanan kimia sebelum infeksi, yaitu penghambat yang dikeluarkan tanaman ke lingkungan, kemudian ada penghambat yang ada dalam sel tanaman sebelum infeksi, serta pertahanan karena tidak adanya faktor esensial. Selanjutnya ada pertahanan struktural setelah infeksi. Pertama ada reaksi pertahanan sitoplasmik, struktur pertahanan dinding sel, dan struktur pertahanan histologis. Kemudian ada pertahanan kimia sebelum infeksi, yaitu pengenalan patogen oleh tanaman inang, respon hipersensitif, fitoaleksin, detoksifikasi toksin patogen, serta senyawa fenol sederhana.
Pada materi genetika penyakit tumbuhan, suatu organisme akan mampu menyerang dan menyebabkan penyakit pada tanaman kalau organisme tersebut mempunyai gen patogenitas. Organisme demikian, ini selanjutnya disebut sebagai patogen. Patogen dapat mempunyai kekhususan inang, dan contohnya yaitu jamur Fusarium oxysporum, penyebab penyakit layu pada tomat, yang hanya menyerang tanaman tomat dan tidak dapat menyerang tanaman padi, kopi, atau tanaman lainnya. Dan pada ketahanan tanaman dibagi menjadi 3, yaitu ketahanan bukan inang, kemudian ada ketahanan sejati yang dibagi menjadi 2, yaitu ketahanan horizontal dan ketahanan vertikal. Selanjutnya ada ketahanan semu, yaitu ketahanan lolos atau toleran. Sekian presentasi dari saya. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.